Lu dan ketua lu itu salah, tai. Wakil Kepala BGN nilai influencer sengaja kritik MBG demi konten dan engagement. Pokoknya MBG harus salah. Lu dan ketua lu itu salah, tai. Ini nggak ketua, nggak wakil, sama-sama makan tai. Lo nggak mikir kenapa banyak yang ngeritik? Lo belanja gila-gilaan, motor listrik, ya sepatu, semir sepatu yang nggak ada hubungannya sama gizi. Yang jelas-jelas menu MBG masih kayak gitu. Pakai bilang demi konten dan engagement. Ngomong lo sama silitnya si Dadan. Tai. Gerak meja terus, omon-omon, buktikan omongannya, janjinya, jangan hanya omon-omon. Omon-omon itu enak banget ya didengarnya. Terkadang dia suka ngebrak-ngebrak meja atau meja podium. Seperti ini nih ya, omon-omon terbarunya. Pemerintah yang saya pimpin. Udah Pak, ya Pak, udah Pak, udah stop Pak, ya stop Pak. Sebelum nanti mejanya rusak, ya stop Pak, selalu aja gebrak-gebrak meja. Setiap pidato, gebrak-gebrak meja, gebrak-gebrak podium. Rakyat juga bisa Pak, gebrak meja. Nah sekarang mah bukan masalah gebrak mejanya, realisasikan dulu apa yang Bapak omongkan. Karena kalau cuma omon-omon, cuma enak didengar, nyesek di hati. Yang penting sekarang mah realisasikan dulu apa yang Bapak omongkan, apa yang Bapak pidatokan. Seperti itu kami rakyat menunggu. Benar nggak pemirsa? Ya coba komen. Kalau program makan bergizi gratis dalam pelaksanaannya tidak beres, maka saya akan babat. Nah ini pernyataan menarik. Ini pernyataan menarik dari Sang Jenderal Dudung Abdul Rahman yang baru saja dilantik sebagai Kepala Staf Presiden. Pertanyaannya, apa berani Sang Jenderal? Apa serius? Jenderal, kalau bicara MBG sejak awal di pikiran masyarakat ini proyek bukan program, karena yang diuntungkan adalah pengusaha-pengusaha yang terlibat langsung dalam pengadaan dan pengelolaan dapur SPPG. Kalau bicara jumlah siswa yang keracunan itu sudah ribuan, dan bahkan di pikiran masyarakat sudah menjadi cerita umum bahwa terjadi jual beli titik pengadaan dapur-dapur SPPG. Belum lagi penganggaran berbagai pengadaan di lingkungan BGN yang anggarannya ugal-ugalan dan patut diduga ada unsur korupsinya. Nah kira-kira Sang Jenderal berani untuk mengambil tindakan tegas? Ditunggu actionnya. Kepala BGN Dadan Hindayana meminta setiap kampus agar mendirikan dapur MBG atau mengelola MBG. Woi Dadan, para dosen di setiap kampus itu tugasnya mengajar, mendidik para mahasiswa, bukan memasak. Emang dasar ya. Saya heran kepada Pak Prabowo, kenapa orang seperti ini masih aja dipelihara di istana. Nah, sekalian aja tuh suruh kantor-kantor KUA untuk mendirikan dapur MBG atau kantor-kantor pemadam kebakaran. Kau suruh mereka bikin dapur MBG semua ya. Atau jika perlu sekalian aja kau suruh setiap kantor-kantor stasiun kereta api untuk mendirikan dapur MBG. Kepalang stres. Sudah baca berita artikel ini? Agar MBG tak berhenti usai ganti presiden, APPMBGI, Asosiasi Pengusaha Pengelola Makan Bergizi Gratis Indonesia, dorong membuat payung hukum setingkat undang-undang. Wah, lihat guys, para pejabatnya sudah mulai ketar-ketir dan khawatir jika program MBG diberhentikan. Gimana mereka nggak ketar-ketir coba? Jika program MBG diberhentikan, otomatis mereka nggak bakalan dapat proyek dan lahan basah dari program MBG. Karena keuntungan mereka sangat besar dari MBG tersebut. Makanya mereka sedang mengusulkan undang-undang tentang MBG agar terlaksana terus. Walaupun nanti presidennya bukan Bapak Prabowo lagi. Gila nggak tuh? Padahal para siswa mah ada MBG ataupun tidak ada MBG, santai-santai saja. Justru yang ketar-ketir dan khawatir serta ketakutan adalah para pejabatnya jika program MBG dihentikan. Salam akal sehat. Tahun 2026, makan bergizi gratis MBG makin masif dengan 26.000 lebih dapur atau SPPG. Tapi tunggu dulu. Di balik piring-piring ini ada aroma fiskal yang megap-megap dan potensi pork barrel politics atau politik gentong babi yang makin kental. Apakah ini benar-benar buat rakyat atau cuma taktik penguasa biar tanda petik tetap aman di kursi kekuasaan? Kita bedah faktanya.
Anggaran MBG melonjak ke 335 triliun rupiah. Ini luar biasa. Di sistem kapitalisme, duit segede ini kalau nggak hasil meres pajak, ya nambah utang. Lihat faktanya, dana pendidikan kita dikorbankan malahan. Hampir 44% mandatory spending pendidikan malah dilarikan ke dapur MBG. Ini namanya kanibalisme anggaran. Kita kasih makan perutnya hari ini, tapi kita laparkan otaknya mereka dengan infrastruktur sekolah dan kualitas guru yang terbengkelai. Programnya jalan, tapi masa depan pendidikan malah pingsan. Bukan cuma soal uang, tapi ini soal syahwat politik. Inilah yang disebut pork barrel politik. Program MBG yang masif dan menyentuh akar rumput ini rawan banget dijadikan alat ya untuk menjaga popularitas rezim atau memenangkan kroni lewat vendor-vendor dapur di daerah. Negara bagi-bagi hibah atau program kesejahteraan, tapi tujuannya bukan murni layanan, melainkan demi suara atau political support. Rakyat dikasih makan, tapi hak politiknya dibeli pakai uang pajaknya sendiri. Skema ini bikin ketergantungan masyarakat ke penguasa makin tinggi, sementara masalah kemiskinan sistemik nggak pernah selesai. Dalam Islam, negara itu ra'in, pengurus, bukan pedagang, apalagi politisi transaksional. Pendanaan program rakyat nggak akan membebani sektor lain, apalagi pakai gaya gendong babi. Caranya bagaimana? Yang pertama, milkiyah ammah, kepemilikan umum. Mineral batu bara, minyak gas yang berlimpah, itu milik rakyat. Hasilnya dikelola negara, masuk ke Baitul Mal, dan dipakai misalnya untuk MBG. Nggak butuh utang, nggak perlu peras pajak gitu. Yang kedua, kedaulatan pangan tanpa impor. Lewat hukum Ihyaul Mawad, lahan mati dikelola rakyat dengan modal dari negara, kita mandiri pangan, bukan jadi pasar buat importir pemburu rente. Yang ketiga, haramnya riba. Tanpa bunga utang ribawi, anggaran negara bersih dan fokus untuk kesejahteraan, bukan buat bayar cicilan ke Bank Dunia. Kesimpulannya, kita nggak butuh makan gratis yang jadi alat politik atau bikin utang menumpuk. Kita butuh perubahan sistemik ke arah Islam kafah, agar kekayaan alam kita nggak lari ke korporasi, tapi balik ke piring rakyat. Menurut kalian, MBG ini tulus buat rakyat, atau cuma strategi politik biar rakyat diam dan memilih status quo di 2029? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa. Mas, Mbak, banyak belatungnya di semua makanannya. Lagi di ini makan jerongnya tolong. Kan masih main jerong-jerong. Siapa yang masih malah iki ono temen kok emang ono biru. Ora camu ki kayak gini. Serius nih, serius. Anak sekolah dikasih menu MBG yang ada ulatnya, ada belatung. Pak Presiden Prabowo, tolong udah stop aja MBG ini. Betul kata para buruh, MBG bermanfaat atau tidak? Tidak. Karena MBG itu makan bergizi beracun. Makan beracun gratis. Masa siswa-siswa harus makan menu kayak gitu? Yang jadi masalah di MBG itu bukan hanya 1, 2, 3, sampai 10 kali. Ribuan kali. Dan puluhan ribu siswa sudah jadi korban. Mau sampai kapan lagi MBG ini diteruskan dan bertahan? Sampai balik modal atau sampai pemilihan 2029? Sampai Bapak jadi presiden lagi gitu? Pak, mending dikasih duitnya aja, Pak. Banyak SPBG nakal yang hanya cari untung. Itu paling ayamnya udah 5 hari baru dikeluarin. Udah tutup aja. Siapa yang setuju MBG ditutup? Komen.